Halo, perkenalkan nama saya Anita Veronica. Pada video public speaking kali ini, saya akan menjelaskan mengenai personal branding dan juga grooming, serta bagaimana saya membangun personal branding diri saya sendiri dengan mengaitkannya pada 3 komponen utama personal branding, yaitu achievement, strength, dan juga goals. Nah, di era digital dan kompetitif seperti sekarang, setiap individu secara sadar maupun gak sadar itu sedang membangun personal branding. Nah, cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan juga berpakaian hingga mengambil keputusan akan membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita. Oleh karena itu, personal branding bukan hanya soal pencitraan, tetapi tentang bagaimana kita mengkomunikasikan nilai diri kita sendiri secara konsisten dan juga autentik. Nah, personal branding sendiri dapat diartikan sebagai proses membentuk identitas diri yang ingin kita tampilkan kepada publik atau kepada masyarakat luas, baik di lingkungan akademik, profesional, maupun juga di lingkungan sosial. Nah, personal branding yang kuat itu nggak dibangun secara instan, tapi melalui strategi yang jelas dan juga berkelanjutan. Nah, strategi personal branding yang saya terapkan berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama itu mengenali diri saya sendiri, termasuk kelebihan saya, pengalaman saya, dan juga nilai jual yang saya miliki. Kedua, saya menentukan positioning, yaitu citra seperti apa sih yang ingin saya bangun dan dikenal oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah konsistensi antara apa yang saya sampaikan dan apa yang saya lakukan, dan bagaimana sih saya menampilkan diri secara visual. Nah, saya memposisikan diri saya sebagai pribadi yang komunikatif, analitis, dan juga memiliki ketertarikan yang kuat pada bidang komunikasi, branding, dan media. Strategi ini kemudian saya perkuat melalui 3 komponen utama personal branding. Nah, komponen personal branding yang pertama ada achievement, di mana komponen pertama ini adalah achievement atau lebih dikenal dengan pencapaian. Achievement sendiri berperan penting dalam personal branding karena menjadi bukti nyata dari kompetensi diri dan proses yang telah kita jalani dalam personal branding. Nah, achievement ini yang ingin saya tonjolkan adalah keterlibatan saya dalam berbagai kegiatan, baik di bidang akademik maupun proyek yang berkaitan dengan komunikasi, branding, serta pengelolaan ide dan pesan. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya belajar untuk berpikir secara strategis, bekerja secara struktur, serta menyampaikan gagasan secara efektif kepada berbagai audiens. Nah, achievement ini menunjukkan bahwa personal branding yang saya bangun itu nggak cuma berbasis klaim, tetapi juga didukung oleh pengalaman dan proses pembelajaran yang konkret. Selanjutnya yang kedua ada strength, di mana strength adalah kekuatan atau keunggulan personal yang apa sih yang membedakan diri saya dengan orang lain. Nah, strength utama saya itu terletak pada kemampuan komunikasi, analisis, dan juga adaptasi. Saya tuh mampu menyampaikan menyampaikan ide saya secara runtut dan mudah dipahami, baik dalam diskusi, presentasi, maupun komunikasi sehari-hari. Selain itu, saya terbiasa membaca situasi dan juga karakter audiens, sehingga saya bisa mengutarakan dengan baik pesan yang ingin saya sampaikan, dapat disesuaikan juga dengan konteks yang ada. Nah, kekuatan ini saya jadikan sebagai fondasi dalam personal branding saya. Sebagai individu yang komunikatif, dapat diandalkan, dan mampu menjadi penghubung antara ide dan juga audiens. Yang ketiga adalah goal, atau lebih dikenal dengan tujuan. Goal ini dalam personal branding itu sangat penting sekali karena menunjukkan arah dan juga visi jangka panjang yang ingin kita capai. Tujuan personal branding saya adalah membangun citra sebagai pribadi profesional di bidang komunikasi dan juga branding yang gak cuma memiliki kemampuan secara teknis, tetapi juga memiliki sikap yang profesional, etika kerja yang baik, dan juga kemampuan untuk terus berkembang. Dengan personal branding yang jelas, saya ingin dikenal sebagai individu yang mampu untuk memberikan kontribusi yang positif, juga baik dalam tim, organisasi, maupun lingkungan kerja di masa depan nanti. Nah, selain strategi dan komponen personal branding, grooming atau total look memiliki peran yang sangat penting dalam personal branding. Penampilan adalah kesan utama yang diterima oleh audiens sebelum mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Dalam video ini, saya menampilkan grooming yang rapi, bersih, elegan, dan juga profesional dengan pilihan pakaian sederhana namun tertata, warna yang netral, dan juga tatanan rambut yang natural. Penampilan ini saya sesuaikan dengan citra personal branding saya yang ingin saya bangun, yaitu profesional, percaya diri, dan juga kredibel. Grooming juga dapat membantu kita untuk memperkuat pesan personal branding dan menunjukkan bahwa saya menghargai diri saya sendiri serta audiens yang saya hadapi. Sebagai kesimpulan, personal branding adalah proses sadar untuk membangun citra diri melalui achievement, strength, dan juga goal yang kemudian diperkuat dengan grooming dan cara kita berkomunikasi personal. Nah, personal branding ini bukan cuma tentang sempurna, tapi tentang menjadi autentik, konsisten, dan juga memiliki arah yang jelas. Dengan personal branding yang kuat, kita tuh nggak cuma dikenal oleh orang lain, tetapi juga dipercaya dan dapat diingat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.